Ibrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, ialah tetap milik Allah. Lillahi, ialah tetap milik Allah. Rabbil alamina, yang mengurus seluruh alam. Wal aqibatu, dan bermula akibat. Akibat itu sesuatu yang disebut pahala. Lil muttaqina, ialah tetap untuk orang-orang yang bertakwa. Dan keselamatan ala nabi, ialah tetap atas nabinya Allah. Muhammadin, yakni Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad, ajma'ina, seluruhnya. Ini mau mulai bismillah karena mengambil satu apa biasanya kalau kita bikin iktidaan bil kitabil ajiz, mengikuti Al-Qur'an. Terus wa amalan di hadisin Nabi, ngamalin hadis Nabi apa? Kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aw ajzam aw abtar. Sesuatu yang bagus, yang punya nilai kebaikan apabila tidak dimulai dengan bismillah, bahwa akto yang terputus, au abtar kalau kita mah nuksonul barokah, yang bagus. Nah, kemarin di sini apa? Wah, bahasan bismillah dengan bahasan yang sesuai. Ilam, ketahuilah olehmu anna wahidan, sesungguhnya satu orang minat tolabati, dari santri-santri jamaah, tolibun tolibani tolibuna tullabun tolabatun al mutaqaddimina, para pendahulu, yang jadi para pendahulu. Lazama, ialah merutinkan, ya tolaba wahid. Lazama merutinkan ya wahid. Khidmata syaikhi, kepada berkhidmah terhadap syekh. Enak ini kita berhati-hati ya, menawas berkhidmat kepada syekh al-imami, yakni imam Zainuddini, yakni perhiasan agama, Hujjatul Islam, gelarnya Hujjatul Islam, Abi Hamid
yakni Abi Hamid ibni Muhammadin, yakni putranya Muhammad Al-Ghazali yang bangsa Al-Ghazal. Qaddasa, semoga membersihkan, mensucikan siapa Allah. Qaddasa, semoga mensucikan siapa Allah. Ruhahu, kepada rohnya Imam Ghazali. Nah, di sini. Berarti ini awal kitab. Berawal dari satu orang santri zaman dulu. Dia ini berkhidmat, ya kalau kita santri, berkhidmat kepada Imam Ghazali. Khidmata siapa? Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatil Islam Abi Hamid. Oke, kalau Abi Hamid ini udah nama apa namanya? Kunyah lah. Tapi Hujjatul Islam itu bukan sekedar ngasih nama enak langsung. Bocah pinter ngaji. Siapa namanya? Oh, kata kita mah Salim. Hujjatul Islam Salim. Wah, agak bisa begitu. Agak bisa. Itu dia. Ad-da'i ila Allah. Ya, bahasa awas kalau ama guru ama apa kan gini loh, penyematan bahasa itu harus, tapi sewajarnya. Sama halnya ini loh, kenapa kita itu baca rawi ataupun marhabanan, syaraful anam ataupun apa itu dianggap sesat. Karena apa? Karena bahasanya itu yang terlalu tinggi. Dianggapnya begitu. Dianggapnya karena bahasanya terlalu tinggi. Makanya apa? Makanya gini, puji Nabi setinggi tingginya, tapi tambahin sifat mustahilnya. Mustahil Nabi itu tuh Tuhan. Paham nggak? Ada bocah pinter. Oh, Salim mau pinter banget ngajinya, dia mau Hujjatul Islam. Tar dulu. Kadang kita nih emang pengen guru, pengen terbaik ya. Al-Arif Billah. Tar dulu. Al-Arif Billah itu siapa gitu loh. Ahli marifat lah. Kalau gua tahu lu ahli marifat, berarti gua juga marifat dong kan gitu. Ya segelar ini tuh ya kita nih gelar-gelar yang kayak gitu baru S1. Berarti apa? SPDI. Yang kedua, S2 apa? MA, master. Yang ketiga, DR, doktor. Baru kuliah lagi. Prof. Kalau IR mah Jokowi Benyamin. Gelarnya apa? IR. Iya, enggak begini loh. Gelar-gelar kayak gitu tuh bukan berarti cuma di seenaknya diri doang gitu loh. Jadi juga atas dasar apa namanya, verifikasinya ada. Kan sekarang kita ini emang enggak ada badan otonom yang bisa memverifikasi. Setelah si Turki Utsmani ini runtuh, dulu tuh ulama tuh ada tesnya. Jangan cerita Syekh Nawawi kan. Syekh Nawawi ini punya kitab. Boleh nggak disebarin? Jadi uji dulu. Ya kan, Syekh Nawawi kemana? Tuh, diujinya pertemuannya di mana? Jalan Al-Azhar. Al-Azhar udah dari dulu udah ada. Makanya saya Zakaria Al-Ansor. Uji dulu. Kalau sekarang kan nggak ada, makanya udah nggak ada yang namanya sekarang tuh ngarang kitab. Sekarang tuh udah nggak ada ngarang kitab. Paling kalau sekarang tuh nukil, ya nggak? Sekarang itu oh kayak Sapina nih. Sapina kan bahasanya masih sama-sama Yana. Bahasanya masih sama-sama ini. Cuma dipindahin, oh dari Yana diambil, dari ini diambil gitu. Bukan yang lagi satu inian. Sebab apa? Sehingga ada badan yang apa tadi?
memverifikasi bahwa kita ini udah dipanggil siapa. Makanya diuji. Oh ini Hujatul Islam itu orang yang hafal berapa? 500.000 hadis. Gila ya? Kan? Makanya kenapa Imam Bukhari itu ada di atas Imam Muslim. Nah, kan gitu tuh. Karena lebih sulit. Makanya nanti gini. Imam Bukhari ini diujinya apa coba? Dipanggil. Kalau ngeliat itu hadis diacak. Hadisnya ini, perawinya ini, matanya ini, ya kan, sanadnya ini, diacak. Itu Imam Bukhari tahu semua, salah, ini. Nah kita mau kena hadis, anak bapak kenal iman doang. Perawinya siapa? Tahu sohih atau orang? Sohih, udah begitu ya pokoknya. Ya kan? Jadi tuh makanya gelar-gelaran kayak gini tuh nggak sembarangan ya. Gelar kayak gini tuh nggak sembarangan. Ya sih kita mah berjago banget lah, ustaz. Kalau di Mesir ustaz itu apa? Berapa itu? Ustaz S3 bang. S3 di Mesir mah. Di Mesir itu ustaz emang udah, kalau kita mah ya setara. Tadi tuh S3 kita balik pintar semua kita mah. Nah ini Imam Ghazali ini dulunya kan kita kalau dengar Imam Ghazali itu apa sih kita yang paling monumental itu? Ya kita dengar ya. Ya. Imam Ghazali itu dulu ulama fikih. Dulu ulama. Kalau Imam Ghazali. Kau pindah lu. Pindah haluannya. Langsung pas sekarang. Ini kan nanti si Imam Ghazali ini kalau di apa namanya? Di Toriko. Ya kan? Ada Junaidi, ada Ghazali. Ya, banyak lah yang kayak gitu, kita aja kagak tahu. Kalau di fikih aja kita aman kok. Di fikih apa aja? Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi kan? Ya. Syafi'i. Itu yang kita cuma 4, ini berapa? 10 kan? Terus kalau di tauhid ada berapa? Teologi. Ada Abu Hasan Al-Asy'ari sama Al-Maturidi. Terus kalau di qiraah emang ada bang, lu tahu kan sih ada qiraah sama. Nah, ada Imam Hafiz, Imam Hamzah, Imam Kisai. Apalagi? Imam Hamzah, Asim. Yang itu tuh. Kita orang tahu kan itu? Orang tahu, makanya cerita orang Quran dirubah-rubah, bukan dirubah-rubah, lu orang tahu. Ya, yang kita baca ini apa? Hafiz perawi dari Imam Asim kan? Nanti dari situ ada lagi yang bilang 10. Orang tahu ya kita. Nah, ini udah sama Imam Ghazali. Itu makanya nanti kan kalau kata belajar historikonya lagi nih disebutnya nih salikin, ada yang disebutnya muridin. Nah, kita jadi bahasa murid. Ya. Murid itu apa coba? Bahasa Arab kan? Murid. Aroda yuridu iro bahwa muridun. Nah, murid itu orang yang mempunyai kehendak. Nah, di situ muridin. Nah, di sini dulunya itu Imam Ghazali, cuman pas lagi sholat adalah adanya Imam Ahmad, ya kan? Orang belakang Imam Ahmad Albar semua. Pas lagi sholat, Imam Ghazali pada zaman itu udah jadi, udah internasional. Serius. Jadi sampai-sampai diceritakan Imam Ghazali itu kalau seumpamanya ini si mimbarnya itu kudu tinggi. Mimbarnya itu kudu tinggi. Gila nggak? Berarti kelas siapa sekarang? Ini udah internasional lagi. Sholat lah, jamaah jadi imam. Enggak. Pas jadi imam, adanya itu mau paroko.
Imam Ghazali tahu lagi, kesel, pulang. Apa? Tadi segala macam-macam para kau. Berarti kan nganggap sholat Imam Ghazali kagak sah. Coba kita gitu. Kata itu adanya betul Pak. Sholatnya kagak sah. Digituin kan. Sholatnya kagak khusyuk. Kemudian kaget. Tahu-tahuan. Tuh, kamu coba. Hatinya kagak Allah. Itu digituin sama adanya. Langsung, emang iya. Tadi Imam Ghazali pas lagi sholat mikirin apa? Masalah fikih. Ada yang bilang nanti masalah darah head. Imam Ghazali kaget di situ. Itu punya guru di situ gimana? Cari beda langsung kalau nih tirob bahasanya Imam Ghazali termenung. Oh, bengong di pinggir kali lah. Bengong di pinggir kali. Ada kayu panjang nih. Dicabut. Set. Waduh. Besi panjang. Lurus dari luar. Ternyata dalamannya bengkok. Kayak gue sama ya. Dari luar mah kelihatannya lempeng. Hatinya mah kagak lempeng. Ya kan? Ya kita begitu kan. Ngaji tauhid. Wah. Tapi lupa sama Allah. Pas lagi ngaji lupa sama Allah kan. Wah. Begitu tuh. Luarannya mah bagus. Ngomongnya bagus. Tapi hatinya jelek. Akhirnya bagaimana? Mulailah Imam Ghazali nyari guru. Sekelas internasional nyari guru. Ada pengajian datang. Bam. Kagak langsung aja. Dengerin dulu. Qolal Ghazali. Waduh, mas kalau gue yang dipakai. Jalan lagi. Ada pesantren kalau ada kita menggubung-gubungan. Qolal Ghazali masih punya. Gue juga yang dipakai. Sampai-sampai ketemu tukang sol. Nah ini tidak. Sampai-sampai Imam Ghazali ini ketemu tukang sol. Pengaji. Ayolah, ngaji sama kita. Ya, siapa yang ngaji? Pengen. Oh ya udah. Sekarang begini. Sapuin no. Bersihin WC. Bersihin WC. Kata kita kecil ya. Kata kita cuma bersihin WC itu kan. Ulama kelas internasional disuruh ngebersihin WC segitu dulu. Iya jangan kita ya, kita masih ya deh. Lu mau ngobek sepiting masih uruk. Sekelas internasional, gila nggak? Kita punya guru. Lagi gue gosokin masih kobong panas. Ini pas segitu, pas mau ini, yang Ghazali betul Pak. Itu kan ada gengsinya, usut ulama gue ini gitu. Itu Imam Ghazali mau buka baju lah, mau buka pakai ganti pakaian. Jadi kan sayang ilmu apa sayang baju? Oh, dengan pakaian yang ada. Di situ dah pulang. Sini tuh ngajinya. Orang arti kok katanya ngaji sih. Di bang bersihin. Wes. Tapi coba di situ. Yang dilawan sama Imam Ghazali apa? Ego, sombong, kumpul jahnya. Lo gue siapa masa gue bisa bersihin WC? Ya kan? Sayang ini yang gue kan pinter, gue kan ini takabur yang ini. Itu kenapa? Ini tuh Imam Ghazali itu lebih cocoknya emang ke santri. Yang ini nanti ke depannya kita pasti tahu inilah. Makanya yang orang buat pikiran sih bang. Nah itu bukan Imam Ghazali itu biasa kalau dilihat nanti dari Syekh Junaid itu. Kalau Imam Ghazali itu lebih ke ngaji begini nih. Lebih ngaji begini.
Sama guru ngaji 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 ngaji. Itu kalau yang lain mah pikiran kan gitu. Ya makanya dikobong-kobong ya begitu udah kagak aneh dikobong. Apa sih? Coba dah. Dari rumah, Kiai Salim datang ke tempat ngaji ya sama kayak kita, sama-sama orang juga dibuang. Kadang-kadang kan perasaan kita yang tinggi, tinggi itu. Makanya di sini yang jadi jawaban kenapa guru alif bata di rumah kita itu lebih laku daripada kita. Itu lu pikirin lah. Dari bapak lu ngaji terus ke lu sampai cucunya masih dia juga gurunya. Sampai kita pulang pesantren, kita udah ngajar. Ya kok orang kagak percaya sih sama kita. Kalau dipikir-pikir lebih pintar kita ke guru alif-alifan. Guru alif-alifan barangkali ngaji cuma ala kadar kok. Tapi ilmunya nah man tadi supaya mana ilmu ya kadang kita mau pinter cuma kagak manfaat berarti ada apa? Nah, gue juga sama. Ini bilang gini, ayo, apa yang salah? Apa yang salah? Apa yang salah? Ada nasi goreng satu piring plus satu lagi nasi sama garam doang. Kita lapar, pilih mana? Nasi goreng. Tapi piring nasi goreng kasih lotok, or dicuci, kita tahu. Kita pilih mana? Nasi sama garam. Berarti apa? Sedikit ilmu, kalau hatinya bagus itu manfaat. Banyak ilmu, kalau hatinya kotor, hatinya mati, maka ilmunya kagak makanya apa? Di sini masuknya ke hatinya dulu, gitu loh. Lu santri, pulang kesurupan yang ngobatin nenek-nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mudah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sebab a'udzubillahnya di situ masih ada nih, wah. Nih, sembuh. Kagak lahi. Ya sama aja kayak Nabi Musa kan? Nabi Musa. Nabi Musa betul. Bang, ya Allah saya sakit perut. Ya Allah, saya pengen sembuh. Kata Allah apa? No ambil daun nono kan ya itu ya. Daun apa di situ? Kelor. Apa Lim? Kelor. Daun kelor. Oh kata Salim. Makan di situ langsung besok sakit lagi. Makan daun yang sama, kagak sembuh. Nah bisa protes, ya Allah kemarin sembuh, kok sekarang kagak. Nabi Musa kemarin yang nyuruh siapa? Gua. Makanya yang nyembuhin penyakit siapa? Gua juga. Kalau sekarang yang nyuruh siapa? Ada. Yang nyembuhin siapa? Oh, lu nggak kagak minta sama gua, gitu loh. Paham nggak? Kadang-kadang keilmuan kita nih nggak malah menuhankan diri kita sendiri. Ya kagak sih? Keilmuan kita nih bikin kita menuhankan diri sendiri. Coba pikirin ya nggak sih? Kayaknya tuh bukan menuhankan Allah lagi. Malah kita ini bisa menuhankan keilmuan. Menuhankan ilmu. Sebab Bapak ngaji kan jadi terusin. Ada orang aki-aki sembayang, berat. Aki-aki udah mau mampus nih, jalan pelan banget, langsung kita ponis dengan dasar kita punya keil, bener nggak? Bener. Tapi ini orang ibadah nggak siapa? Allah. Ini kan kita berbicara masih di fikih. Fikih ini kan nggak ada yang absolut ya. Paham nggak? Lu paham absolut? Aduh. Si fikih ini nggak ada yang kotik, dalam artian nggak ada yang pasti. Ini haram, nggak ada yang mutlak. Ini haram, ada yang ini, ada yang mana? Kita kan kita Tuhan kan itu ya nggak sih?
Palembah ini bisa bagusan Jablay kalau kita. Ya, coba ya Jablay lewat, ini nganggap kita bagus apa enggak? Kita nganggap Jablay. Nah, hati itu bisa Jablay. Lah kita musuh untung sama dia, dia musuh sama kita. Makanya Pak, sebaik-baiknya orang itu ialah orang yang lebih bagus dari sangkaannya. Dan sejelek-jeleknya orang itu orang lebih jelek dari sang. Coba dah, mamang santri mah dari tanya dah, dia rajin, santri kan dianggapnya yang ngaji cek kitab ini dianggapnya subuhnya jamaah, Zohor waktu jamaah, padahal apa? Tidurnya setengah. Emang mau ajan subuh tidur? Bangun-bangun saingan subuh orang maghrib. Ayo apa? Lebih jelek daripada sang. Jelek-jelek orang ialah orang yang lebih jelek dari sangkaan orang. Pikirin deh. Kan gitu Lim? Disangka udah tad be. Aduh. Kacau ini. Emang Ghazali dulunya begitu, makanya langsung banding. Makanya Imam Ghazali itu paling monumental ya. Jadi Imam Ghazali juga masih banyak lagi nanti ada disebutnya Tanbihul Muhtarin. Mengingat bagi orang-orang yang tertipu. Dan gitu ngeri kalau ngaji begini nih. Salah kita udah benernya. Ya. Ngaji ini tujuannya apa? Kaulah apa pinter? Ayo segitu be. Bagaimana? Sebabnya begini, Lim, lu mah ngaji gue bego. Kira-kira tetap ngaji lah. Emang apa? Padahal kata lu disuruhnya. Percuma lu ibadah juga tetap ke neraka kok. Kira-kira gimana? Udah bisa kayak Robi Adawi ya? Robi Adawi bilang apa? Robi Adawi itu bilang apa? Ya Allah, kalau saya ibadah karena surga, itu surga kalau saya. Gila kagak? Kalau saya ibadah karena takut neraka, masukin saya ke neraka. Tapi kalau saya ibadah karenamu, maka jangan kau palingkan wajahmu dari itu. Bodoh amat, gue mau masuk neraka kok. Emang disuruh ibadah, ya gue ibadah. Kan begitu. Kalau dicinta begitu. Dicuekin gue yang mencinta mah. Kalau perlu udah punya cowok, gue kelancongin lagi, asik gue jadi banyak. Atas dasar apa itu? Cinta kan gitu. Hatori. Orang bareng apa? Orang akur banget cuma lu. Terus selain tadi mulai zaman terusin. Washtagola dan sibuk ya si Wahid bitasili dengan menghasilkan wakiraatil ilmi dan membacakan ilmu alaihi atas Imam Ghazali hatta jamaah sehingga mengumpulkan ya Wahid daqaiqul ulumi kepada apa ya bahasanya apa yang enak bahasanya daqaiq itu ilmu-ilmu terus kalau ilmu-ilmu lembut kayak ini banget jangan ini daqaiq itu kan ilmu-ilmu detail ilmu ataupun detail-detailnya ilmu ya orang-orang mau timbang nyampe dibuka jadi kita mau bener-bener dibuka semua gitu wastakmala dan menyempurnakan ya si Wahid pada ilan nafsi kepada keunggulan ataupun padilah jiwa. Nah selain berkhidmah ini santri juga ini apa yang ngaji terus ngaji sambil berkhidmah awas
Kadang-kadang salahnya kita disuruh gawe, niatnya ninggalin ngaji. Enak ya bang orang ngaji, karena gawe itu tuh ngaji. Udah kata besok ngecor juga jangan niatan ninggalin ngaji. Iya pokoknya mah lo mau nyuci baju guru kayak mau apa niatin ngaji, jangan diniatin ninggalin begitu tuh. Yang kalah apa? Ego kita gitu loh. Iya sebab apa? Besok pulang apalagi ya, ya syukur-syukur bisa terus ngajinya pindah tempat lagi. Kalau kita ngaji di bang setempat, ego kita tinggi serius. Rumah kita tuh hanya nyantren. Ya, dibangunin bang, lu ngaji gimana? Di rumah ngaji kita mau ada harkatnya. Wah, gila lu mau keren ya. Oh, di bang segitu doang. Ngaji apa? Nausorok. Itu tuh ego kita langsung ini gak sih? Padahal kita juga ambil tangeh masih. Ketemu lah guru, ego kita dikalahin gitu loh. Yang dibentuk itunya jiwanya. Sebab kalau pengetahuan bisa nyusul. Pengetahuan mah, ya nggak sih? Ngaji bisa nyusul kagak? Ilmu mah bisa nyusul kagak? Tapi kan jiwanya bisa nyusul kagak? Jiwa mah kan kudu pakai pembimbing, kudu pakai pelatih. Ya sekarang kita udah terbiasa hidup mandiri, kayaknya besok bisa nyusul, ilmunya besok bisa cari tahu lagi, bisa ngaji lagi kan gitu. Makanya ngajinya bukan cuma nyari coret kan gitu tuh. Sabarnya, malesnya, ya itu kayak ngaji ini lawan males. Kadang-kadang tuh ngaji lama baca orang ya. Ngaji udah berapa? Udah 6 tahun. Wah, 6 tahun lama amat. No, si bego amat ngaji 6 tahun. No, 3 tahun gue udah tampil kori. Waduh. Si Anu no 3 bulan gue udah tampil hadroh. Waduh. Ya, kadang-kadang kan ini buat orang yang kagak paham ya. Lu masih jelek-jelek gue. Imam terawih ke orang. Aduh, itu. Ini kan bukan ke arah situ kalau yang paham kita ya. Kalau yang cuman netizen kampung kan lu tahu deh. Alhamdulillah sekarang Munuk disuruh jadi pengurus. Iya. Kayaknya pengurus pesantren itu kayak udah derajat di agama tinggi, nabi pengurus. Tapi kan dengan sebab begini, oh kita tuh tak tahu, bahkan ustadz pun bisa jadi cuma gelar. Dia pulang jakoi ustadz sekarang. Tapi kan jadi begitu. Yang sadar. Ya kiai juga bisa jadi cuma gelar kan? Bisa jadi. Ya kan? Coba lu buka aja. Sekarang gampang gue jadi kiai. Iya, lu Shopee lu akun lu kiai Salim. Langsung bisa ngomong, Bang, rumah kiai Salim mana? Balik lagi tadi arahnya apa? Oh itu bukan kemasan, tapi dalam. Makanya apa? Jadi apa namanya? Jadi kiai tanpa sorban, jadi haji tanpa gelar. Gimana caranya? Terus, Toma anahu kemudian sesungguhnya si Wahid tapakaro ialah berpikir ya si Wahid yauman pada satu hari di halin nafsi pada keadaan dirinya si Wahid wa khotoro dan terbesit ala balihi atas hatinya si Wahid ataupun wa khotoro dan terbesit dan tafakur ala balihi atas hatinya si Wahid. Waqala dan berkata ya si Wahid
Ini sesungguhnya aku qara'tu ialah membaca aku anwa'an kepada macam-macam ataupun kepada jenis-jenis minal ulumi dari ilmu-ilmu wasoroftu dan mengalihkan aku royana umri kepada permulaan umurku ala ta'allumiha atas belajarnya ulum wa jam'iha dan mengumpulkan ulum wal ana dan sekarang yang bagi perlu atau yang bagi seyogyanya yogia orang tahu lagi perlu aja udah ya lo tau kan ya jangan seyogyanya orang paham kan perlu aja langsung li untukku an a'lama agar mengetahui aku ayu nau'iha itu ayu kepada yang mana jenisnya ulum yan pauni yang bermanfaat ya nau ini kepadaku godan besok wayuan nisuk dan membuat nyaman ini padaku di kubri di dalam kubur wa ayyuha dan yang mana ulum layan pa'u yang tidak manfaat ya ayyuha nih kepadaku hatta atsuka sehingga meninggalkan aku kepada sama qala sebagaimana telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah a'udzu berlindung aku kita kepada engkau min ilmin dari ilmu ayan fa'u yang tidak bermanfaat ya ilmu hari itu ngaji udah berkhidmat udah summa anau tapakaro yauman nah, santri mikir sehari itu ya halin nafsihi dalam keadaan dirinya ngaji udah lama ini korotu anwaan yang gua aji udah banyak begitu tuh ngomong gue kalau ketemu ngaji ya ini santri-santri udah nuakan dah santri-santri udah nuakan ngaji dari bocah sampai sekarang udah kitab mah dari juz amma sampai alfiyah udah ketawarku Fatul Mu'in udah Ijib Nasor udah mikir be oh kita berarti gue tinggal dong menjadi cairnya doang ini kita begitu itu mah kalau kita tapi ini orang ini bagaimana bang mikirnya apaan kawin buset tange terus di Kobong aja mikirin kawin dah kalau di Kobong baru kawin di rumah baru kawin begitu doang dah sekarang apa mikir apa sekarang mikirin ini banyak ilmu yang manfaat apa
yang haji. Kita kan haji banyak. Mau sorop, pipinya, ininya semua dihaji. Mikir, mana sih yang bener-bener tuh, ilmu mana yang bener-bener manfaat? Ilmu mana yang kira-kira ke bawah mati? Ilmu mana kira-kira yang bisa, coba lebih kayak gini, yang bisa-bisa ngejak betah di kuburan, nambah amal di kuburan. Orang kalau sombong bagus sama orang kan. Tapi kadang-kadang kita sombong gara-gara apa? Duit orang punya, jelek ya, punya ilmu, jago alfiah, jago patul muin, sombong, kira-kira ngelametin apa ngejak masuk neraka? Masuk neraka. Lu pikirin lagi, lu ninggalin kampung ngaji cuma nyari bahan bakar sombong, bener gak? Sekolah 12 tahun kalau tiba lulus SMA, ya kan, ditambah apalagi S1 4 tahun, berapa tuh, 16 tahun masih bego, tambah lagi 2 tahun S2 nya 18 tahun. Terus lu mau cuma buat bikin sombong. Masa kita capek-capek masuk neraka kan, gitu gak sih? Ya gak sih? Masa kita mengusahakan sesuatu yang bikin kita masuk? Ayo coba pikirin deh. Kira-kira manfaat ya ilmu ini? Manfaatkan ke awak kita apa? Pernah kagak? Ayo, lu ngasih tau sorot nih. Pernah kagak nanya manfaatnya apa? Ayo, bukan berarti manfaatnya ada apa kagak, tapi kita mau ngemanfaatin apa? Enggak. Bukan itu doang kan. Coba, sholat wajib. Sholat apa kagak? Berarti ilmu yang lo tahu tentang sholat itu ada gunanya kan ilmu. Gak usah sama orang, sama awak dewek. Repot juga ya. Ya udah begitu. Berarti apa yang salah? Tempat ilmunya yang salah. Yang salah. Ada tempat ilmu yang kotor. Nah ini di sini loh. Tergampar banget begini. Yang sekarang kiai ilmunya gede tapi milih cuma ngajarin baca Quran itu, bukan nggak bisa alfiah, cuma apa? Cuma dia milih ilmu mana yang paling manfaat. Coba siapa yang sombong baru tiba baca Quran doang? Kata ada kan? Ya bocah bisa baca Quran doang, sombong enggak? Tapi manfaatnya mana? Kalau mati kan? Tapi kan kita anggap sepele ilmu yang manfaat. Ilmu yang benar-benar manfaat nih, baca Quran. Baca Quran kok orang-orang murotal kok kagak ini mah. Dibang baca Qurannya doang. Kenapa kalau kita nggak mau ngajar, nggak mau ini apa, ngeri ngasih bahan modal apa tadi, kan ngeri juga. Makanya apa, ini lagi mikirin mana ilmu yang manfaat. Makanya doa kata Rasul apa, Allahumma ini a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kalau lu mau ngaji kitab, nyari kitab mah secara intelektual, kecerdasan intelektual kagak ada habisnya. Coba pikirin dah. 12 pan tua di kobong kita. Lenau sorok kita harus paham-paham udah 6 tahun. Besok pikirnya belum yang lainnya. Kalau yang dikejar kecerdasan, tapi kalau seumpamanya yang dikejar kecerdasan jiwanya, kecerdasan spiritualnya, nanti dikasih ya kitabullah ayat, udah tuh bertakwa dia sama Allah, ntar juga dikasih bang bagaimana, udah kan banyak hadis, man amila bima alima warosahullahu bimalam ya'lam. Amalin ilmu yang ada, nanti dikasih ilmu yang belum kita ketahui. Kita ilmu itu untuk amalnya kagak, kan begitu.
Terus pas mikir begitu, pas tamarot, maka tetap apa? Fikrotu. Ini pikiran. Kata-kata ba sehingga menulis ya wahid ila hadrati syekh, pada hadrati syekh Hujjatil Islam Muhammadin, yakni Syekh Muhammad Al-Ghazali Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, istiftaan karena meminta fatwa, wasa'ala dan meminta ya wahidhu kepada Imam Ghazali, masailah kepada masalah-masalah, wal tamasa dan meminta ya wahid nasihatan kepada nasihat, doaan dan doa, qala berkata ya wahid, wa in kana dan meskipun ada apa musannafatu syekh, karangan-karangan syekh ataupun tulisan-tulisan syekh, kal ihya'i seperti Ihya Ulumuddin, wa ghairihi dan selain Ihya, tashtamilu ialah mencakup ya musannafat ala jawabi masaili, atas jawaban masalah-masalah. Lakin nama kesudi ala jawabi masaili, atas jawaban masalah-masalah. Lakin nama maksudi, tetapi maksud aku ayat tuba ialah agar menulis siapa asyaihu syekh hajati kepada kebutuhanku, fi warokotin pada lembaran-lembaran, takunu yang ada ya warokot ma'i ialah tetap bersamaku, ma'i ia tetap bersamaku, muddata hayati selama hidupku, wa amalu dan mengamalkan aku bima dengan perkara fiha pada warokat, muddata umri selama umurku insyaallah ta'ala. Fakataba maka menulis siapa Syekhu Imam Ghazali hadhihi risalata pada risalah ilaihi kepada wahid fi jawabi pada jawaban wahid wallahu a'lam. Nah, ini apa? Pikiran yang tadi bingung mana sih ilmu yang paling manfaat, mana sih ilmu yang bisa nambah amal di dalam kubur. Langsung akhirnya apa?
akhirnya nulis surat, nulis risalah sama imam, ke Imam Ghazali, gurunya. Guru, saya begini-begini, apa emang ya masalah, nanyain ilmu banyak, saya bingung mana dulu. Biar kata seumpamanya sebenarnya sih ya ya karangan Imam Ghazali yang lain pun bisa bakal menjawab masalah-masalah, tapi saya pengen punya yang benar-benar menyesuaikan kebutuhan. Maka di situ apa? Taruhlah ini kitab ditulis sesuai permintaan dan kebutuhan si muridnya. Jadilah kitab Ayyuhal Waladud. itu cerita. Ada di kitab. Kitab apa lagi yang begitu? Banyak. Kitab Arisalah. Kitab Arisalah. Arisalah itu kagak banyak, sekitar 300-an halaman. Itu kitab Arisalah. Arisalah artinya apa? Pesan-pesan. Itu kitab karangan Imam Syafi'i. Agar aja kan masuk Islam. Ini tolong dong bimbing saya masuk bimbing saya dalam ilmu agama. Suratnya. Oh iya. Nanti dipanggil seorang. Tadi si Raja Anu ngirim surat. Terus minta diajarin ngaji. Beda, tulis. Oh di mah kalau mau sembahyang ya ngambil wudhu dulu. Yang namanya wudhu rukunnya ada 6. Satu niat ini kenapa niat wajib tuh? Jadi 300 halaman. Jadi sekitar makanya jadi kita harus salah begitu tuh. Kata kan begitu tuh. Oh di mana tadi begitu tuh? Makanya namanya Ayyuhal wahai anak. Mudah-mudahan dianggap anak ya sama Imam Syafi'i, sama Imam Ghazali. Hai, apalagi yang kita kalau bukan hadarat begitu. Di sini nih. Nah, i'lam ketahuilah olehmu ayyuhal waladu wahai anak. Wal muhibbu dan yang mencintai, al azizu yang agung. Al-Tola semoga memanjangkan siapa Allah bakoka kepada tetapnya engkau atika dengan taatnya engkau wasalaka dan semoga menjalankan Allah jika kepada engkau sabila ahibbaihi kepada jalan para kekasih Allah. Tong, biar tahu ya tong, wahai tong. Semoga Allah atau bakoka. Semoga Allah itu memanjangkan adanya kita di dalam ketaatan. Semoga dikasih jalan di mana di situ para kekasih Allah berjalan. Inna mansyuron nasihati sesungguhnya nasihat yang dibentangkan mansyur idopat sifat lil mausuf. Inna mansyuron nasihati sesungguhnya nasihat yang dibentangkan
Yuktabu ialah ditulis. Ya mansur. Wah, ya mansur yang ditolong kalau mansur. Nama siapa? Mansur gitu dong. Ya ditulis ya mansur min ma'danir risalati. Dari sumbernya risalah. Intana apabila ada ya mansur qad balagha ialah sungguh sampai ya mansur jangan mansur qad balagha sungguh telah sampai tak kepada engkau minhu dari Ma'din apa nasihatun nasihat fa ayyu hajatin maka permula kebutuhan mana kata bagimu dinasihati ialah tetap pada nasihatku. Wa illam yablugh dan apabila tidak sampai tak kepada ya mansur tak kepada engkau pakul maka katakan olehmu di padaku madza hasolta madza kepada apa hasolta menghasilkan engkau fi hadhihi sinina pada ini tahun-tahun al-madiyati yang lalu. Itu pertama. Saya mau Ghazali apa ayyuhal walad. Inna mansyuron nasihah. Wahai anakku, kata Imam Ghazali. Nasihat mah banyak udah ditulis min ma'dinir risalah. Sumber risalah berarti siapa? Nasihatnya udah banyak, itu yang bersumber dari Nabi Muhammad. Ya kalau udah punya dari Nabi Muhammad lah ngapain minta sama gua? Gitu kata Imam Ghazali. Tuh, kan ngaji, jangan dari gua. Sumber nasihat mah yaitu dari Nabi Muhammad. Punya kagak kan begitu. Kalau emang udah punya pegangan dari ilmu yang mana ilmunya bersumber dari Nabi Muhammad lewat guru, terus emang masih butuh nasihat dari dia kan gitu bahasa kita nih. Walaupun udah ada dari Nabi yang minta sama gua. Kalau emang belum nyampe ke lo, Pak Kuli ngomong sama gua ngaku. Mada hasol tapi ya di sini nama dia. Lu ngaji ngapain baik? Masih minta nasihat, masih bego baik, masih malas baik, ngaji tahunan ngapain baik? Tuh bahasanya. Ayo, apa yang dihasilin oleh perjalanan belajar kita? Coba. Tapi jadi yang ini orang tahu, yang ini males, yang ini ogah, yang bagus ogah. Oi, ngajinya ngapain baik? Ngedain tai doang sih. Ya, dikit-dikit iya juga ya. Ngaji mas. Kayak tadi lagi, kalau tahu begitu mending jadi vokalis hadro 2 tahun tuh naik langsung. Di sini nih, ayo coba pikirin. Berarti pertanyaan apa? Ayo. Dapat apa udah? Dari tahun-tahun yang udah lalu. Waktu kita tanya begini ya.
Waduh, iya ya, ngaji udah 5 tahun lebih. Perasaan oh bisa apa-apa. Ya, yang ini masih males, yang itu awas, dan ketipu lagi. Bukan berarti di situ bukan bukan bikin putus putus asa. Bekal ngejar semangat. Ya balik lagi. Ingat banget, gua aja dapet ini, gua punya perasaan begitu tahun berapa ya? Gua ketemunya di Malang Jaya itu. Ngaji udah lama ini. Perasaan luar bisa-bisa itu ngaji. Gua lupa tuh. Akang apa namanya? Ngajinya. Banyak Malang Jaya mah, dewannya. Ngaji udah lama ya, Jang. Tapi perasaan luar bisa apa-apa ya. Begitu tuh. Saya juga sama, kata wajengan nih. Ilmu mah kayak badan gitu tuh. Ya kan? Lu pikir be, dulu sebelum kita megang kitab, dulu sebelum kita ngaji, kelakuan kita tuh gimana? Ayo, kelakuan kita tuh gimana? Tanah kolor. Ya, coba dah, flashback aja masa lalu kita. Tanah kolor, sembayang kagak. Yang ini kagak tahu. Mungkin kepinteran kita nih kagak nambah. Mungkin kepinteran kita nih kagak bego-bego juga kasar ya. Tapi kan ada jiwa yang berubah. Kemarin mah kagak tahu malu, sekarang malu kagak. Ada malunya. Ada rasa sopan yang bertambah. Itu ya kayak awak kita lagi. Kayak apa lagi? Kayak badan kita. Baru beranak 30 cm, baru beranak 40 cm, 40 cm. Sekarang udah berapa tingginya? Ada 1,5 meter lebih. Ya kan kerasa kagak ilmu nambah. Badan panjangin. Kagak kan kerasa 1,5 cm, 1,5 cm. Kagak kan? Apalagi berat badan. Ya kan sama begitu kan? Baru beranak 3 kilo. Kalau sekarang udah 1,5 kintal. Kerasa nambah soon-soon? Kagak. Ilmu juga sama. Cumanan tujuan kita emang pengen pinter baik. Jadi perubahan dari sikap kita tuh kagak kerasa. Aduh, masih pengen pinter baik mah bingung kita. Ngerinya apa? Bukan apa? Kalau ngajinya pengen pinter, nanti ketika enggak ketemu pinternya, putus asa. Coba dah, bocah dah, pikirin dah gini. Tujuan belajar apa? Supaya dapat ranking 1. Ternyata ranking 2, putus asa bocah yang begitu. Ya Allah, hari ini gua kagak dapat ranking 1, putus asa enggak? Masa terpuruk lo, padahal ranking 2 masih ada 38 orang yang lebih bego dari lo. Yang ranking 40 aja selalu aja. Ya enggak? Jadi bukan pengen pinternya di bocah sekolah, tapi pengen ranking 1. Ranking 2 aja deh. Depresi. Sebab apa? Tujuannya itu ranking 1. Tapi kalau tujuannya pinter, ya biarin ranking 40 juga. Yang penting bisa ngalahin ranking 1 di atas nilai. Emang apa? Gue males doang ngerjain ya. Itu kan bocah pinter bisa baik kalau kita patokannya di kelas. Ya, patokannya di kelas nih. Yang pinter belum tentu ranking 1 kan. Kalau bocah kagak mau ngisi nilai ulangan, kira-kira ranking 1 kagak? Pinter kan kagak ngisi ulangan, kira-kira ranking 1. Kagak. Ya itu tujuannya apa? Tadi kira-kira nih ngaji udah lama, belajar udah lama, beras udah habis berapa karung? Ayo, tai lu doang mau dikumpul berapa karung udah sini? Ya kan sekali madang 11, berarti kan seliter 4 kali 2 hari seliter. Kalau setahun itu berapa? Biasanya bocah kalau sebulan tuh biasa bocah 10 liter. Pas sendiri ya karung duit udah keluar banyak, orang tua ini bisa apa? Nambah bener ini tahun nambah pinter lah kali gitu pulang, jadi makin sopan sama orang tua. Ya ngoroh mulu, pak beli kita pak apaan pasaran, ayo awal berapa, 150.000.
Malah emang ilmu malah dijadiin bisnis. Kita kan begitu, ya kan? Ya nggak sih? Makanya apa? Awas, nggak cukup dengan ilmu. Disebutnya Allah tadi makanya disebutnya paling pertama Allahumma ini audzubillah min ilmin layan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pengetahuan kita hari ini yang kita tahu itu apakah menambah semangat ibadah, menambah semangat amal atau makin jauh. Tuh, ya kan? Ingat tuh, ditalim bab pertama. Bab pertama apa bahasanya? Yang ini kan man yazdad ilman walam yazdad hudan lam yazdad ilallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmunya tapi kagak bertambah hidayahnya sama Allah malah tambah jauh. Kalau belum ngaji Fatul Mukmin mah sembayang atau ajan, sembayang atau ajan atau sembayang. Pasti ngaji ternyata waktu sholat itu masih bisa. Ya kan? Setengah tiga juga masih bisa, masih bisa lagi ya. Tadinya lo lagi bego mah awal waktu sholat. Pas makin tahu akhirnya kan ditolak makin kencang. Berarti ada apa dengan ilmu? Ya kan? Tadian tuh kita kalau sedekah, dia kelas-kelas kita gue cari cobaan. Pas tahu senyum itu sedekah, nyengir doang. Ini gue sedekah bang. Berarti kan pertanyaan pertama, mada hasol tapi hadis sininal mabih. Ayo, apa yang udah kita hasilkan di tahun-tahun yang lalu? Ayo, nggak usah ngomong akhirat dulu, bakal kita karang lah hari ini. Ya, ditanya otak, tarik kalimat isi lupa lagi. Apa makin rajin? Orang. Terus siapa? Ya kan? Pas ditanya ngumpet, disuruh males lah. Apa yang bertambah kira-kira? Itu bukan bocah. Ayo. Baru yang nanya di sini. Kita mau jalan aja orang kalau sama depan kita mau. Begitu. Ayo coba kalau ditagih gimana? Ayo. Di besok kan selama lagi tuntutan aja. Rakam orang tua. Ayo. Besok kan gimana? Di situ orang tua sama anak kan tuntutan. Ayo. Ya Allah, anak saya yang surgain. Kenapa? Bapak sholat, kata anaknya, ya Allah, saya kagak sholat, bapak saya kagak nyuruh lah, kagak nyuruh dia kan gue udah biayain ke pondok. Wow, kan begitu, ayo dah, coba aja pikirin. Karang. Pondok besok lulus, buat Ustad. Oh, ditagi, coba maju, waduh, kori, kalau kori masih mending dah, aku suara kita jelek. Coba kalau dibuka kitab nanya masalah, kagak bisa. Ayo. Ini nggak usah ngomong hati dulu dah. Kita nggak usah ngomong hati dulu. Pengetahuan apa yang udah kita tahu. Ayo. Ngaji mah apa? Contoh gini lah. Ngaji mah nau sorok tapi baca kitab kagak bisa. Gimana coba? Malu orang. Kan orang mah kagak nanya begitu. Ayo. Di rumah apa makin rajin? Orang kan kita menjadi santri di kobong doang kok. Pulang. Waduh, culture. Ya itu sih jadi masalah. Yang penting jiwa aja kan. Ya gondrong kagak kriminal kok kan gitu. Ya kan kalau kata orang gondrong kriminal kan, padahal gondrong itu nggak selalu kriminal, bisa jadi emang orang punya duit tukang gunting. Ya, jadi balik lagi ya, pikir-pikir ya juga ya. Apa yang udah kita dapat hari ini, yang kemarin kita usahain itu dari perjalanan kita belajar, udah ada hasilnya belum? Jangan ngomong duit, jangan ngomong kiprahnya. Ayo, kira-kira yang ngajar, kayak gua guru itu kira-kira udah bener jadi guru belum? Santri, apakah benar-benar jadi santri?
santri apa belum? Lu orang Islam, bener-bener orang jadi orang Islam. Coba pikirin deh. Bayangnya tuh gimana? Dikatain kafir kesel, tapi kelakuan Islamnya kagak kagak ada, ya kan? Peci hilang kesel, padahal ada gue juga kagak dipakai, ya kan? Oh, pikir-pikir iya, ngapain? Udah dikatain bego, kesel, tapi belajar kagak kagak mau. Apa yang dihasilin? Ayo, ganas juga kita tipis-tipis tuh. Terus, ayuhal waladu wahai anak. Min jumlah tima ya tetap dari sebagian perkara. Nasoha yang menasehati dengan emas siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat tahu kepada umatnya Nabi qauluhu jadi mukadam akhir dari minjum lagi bermula ucapannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alamatu i'radillahi bermula tanda berpalingnya Allah, bermula tanda berpalingnya Allah Ta'ala yang maha luhur, ya Allah, anil abdi dari hamba, istighaluhu ialah sibuknya si abdu bima dengan apa-apa layakni yang tidak berguna ya mak, layakni yang tidak berguna ya mak hi kepada abdu. Tuh, nih pertama. Alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Kita nggak tahu nih. Kita ini kagak tahu Allah ini masih melihat kita apa kagak. Kan begitu. Ya nggak sih? Ini orang bahagia atau kagak kan tapi ada tanda. Ya, ada orang. Ya kan, ini tentang perasaan. Galau kagaknya itu kan urusan hati, kagak kelihatan. Tapi kan ada tandanya. Apa emang cemberut bang? Berarti kira-kira cemberut ini tanda orang galau kan? Ya bisa jadi ya, bisa jadi kagak. Tapi kalau kira-kira murung, berarti kan ada suasana hati yang kan, tapi kita nggak tahu. Tapi ini kan tandanya. Beda juga sama apa berarti? Allah menghadap kita atau kagak ada tandanya. Di sini apa? Kata Nabi, tanda Allah berpaling kepada hambanya itu apa? Istighaluhu, orang itu sibuk sama sesuatu yang kagak penting. Tuh, ayo ngabisin waktu dengan sesuatu yang kagak ada manfaatnya, itu tanda bahwa Allah kagak menatap. Allah berpaling. Yang penting. Coba kira-kira, ayo. Yang kagak manfaat baik ngabisin waktu, ngabisin umur sama sesuatu yang kagak manfaat buat diri. Itu salah satu kita kagak dilihat sama Allah. Alhamdulillah ya. Kenapa ya? Ini lagi kan. Aku nama apa? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah berkehendak orang itu jadi baik, maka dikasih paham agama dikasih bukan berarti pinter, tapi dikasih paham. Contohnya kita
Awal mula ngaji, lu pada gue tanya orang, emang apa? Emang mau mondok? Ada kan? Tapi tahu-tahu, dah nyantrennya, nyantren mah, deh. Masih gimana? Itu kan bukan kepengenan kita duduk di sini awalnya. Berarti siapa yang pengen? Allah lewat orang tua. Berarti kita ini termasuk orang pilihan. Cuma kita kagak sadar. Ini sama lagi kalau coba dah. Mungkin kalau sekarang mah masih, kalau teman sebaya itu masih di masa-masa belajar. Coba gimana kalau ada laki-laki 50 tahun masih main gangsi. Ya yang udah kagak penting buat dia, ya mungkin main kita sekarang ini masih penting juga buat kita lah, katakanlah. Dalam artian bakal refresh otak kita nih ya. Tapi kalau udah tua, gimana? Sesuatu yang kagak penting. Ya kalau bocah sih main kotoran, buruk. Kalau yang tua, berarti balik lagi. Kalau kita udah bener-bener sibuk sama sesuatu yang kagak penting buat kita, berarti salah satu kita tuh kagak dipeduliin sama Allah. Udah diantepin, kagak dibuat, kagak dibentuk bekal ibadah, kagak dibentuk bekal ngaji, kebaikan, kagak. Makanya kan kita mau gitu lah, masih pengen senang. Makanya tuh apa namanya, kalau ngeliat di Haji Larus tuh ada yang ada bab namanya Haqiqatus Sa'adah. Haqiqatus Sa'adah itu hakikatnya bahagia. Kadang kita nih sibuk sama sesuatu yang malah bikin kita jadi terhalang sama Allah. Malah seneng sama sesuatu yang ngehalangin kita ke Allah. Contoh apa? Ayo, kira-kira apa? Kesenangan muda deh. Kesenangan muda kita nih ya. Masuk kagak jadi anak muda? Ya mungkin yang dikobong belum tahu lah. Jadi anak muda gimana? Enak apa mana? Enak. Ayam, ya kan? Ya, lu kan kayaknya kalau jadi anak muda ya malam pulang motor terserah, kayaknya bebas banget ya, gitu loh. Ya kan? Kayaknya enak banget ya orang-orang mah. Ya bangun johor, habis bangun johor, bangun di situ langsung pakai helm lagi, ngayab lagi. Kayaknya keren banget. Ya enggak, iya ada di fase itu ya silahkan, ada di fase itu kan gitu tuh. Tapi ini kan kadang-kadang kita tuh terjebak di kesenangan muda. Padahal kita di situ kita lupa bahwa kita bakal tuh wah, makanya gue mah abadnya kayak ngomong, di gua bisa begini, kan gue bisa begini gak ada mau menukar kesenangan muda dengan belajar segitu, mau menukar kesenangan muda dengan belajar. Ayo di umur 20, 22, 23 jam segini anaknya ngapain? Anaknya oke. Ayo, kan anak yang ngayal begini begitu. Awas, tapi kan tujuan kita ngaji apa? Tujuan ngajinya, nggak sebab penyebab ngaji apa? Emang pengen pintar, emang gabut. Gitu tuh, di situ tuh. Oh iya juga, emang jangan sampai tua tanpa cerita, tapi bedain mana yang menikmati masa muda dan menghancurkan hari itu. Kalau juga sama. Oh besok kita bakal mati kok. Ya. Kadang-kadang kita kan gitu tuh. Baik sama orang tuh supaya tujuannya apa? Supaya makin banyak orang yang nganterin kita ke kuburan kan. Habis dari kuburan ngapain?
Ya, selingkuh. Orang biasa loh. Coba. Insinyur Soekarno mati tanggal berapa ya? Kagak tahu kan? Man, lu kali git Insinyur Soekarno mati tanggal berapa git? Insinyur Soekarno mati tanggal berapa? 12 September. Bener loh. Ya. Segitu orang yang ngasih manfaat gede sama negara, ngasih manfaat sama kita lupa sekarang. Kita udah apalagi besok lu yang mati. Terus kenapa kita bela-belain? Padahal seorang lupa sama kita. Kenapa nggak ingat sama Allahnya? Ya kan berarti kita malah seneng sama sesuatu yang ngehalangin kita sama Allah. Makanya di situ susah bahagia. Makanya hakikat bahagia itu ketika lu bisa langsung ketemu Allah. Hilangnya penghalang kita sama Allah itu seharusnya kita senang. Ya, contoh apa? Kagak punya duit, jadi lagi ibadah. Nah, girang kagak punya duit. Nah, kan itu susah. Ya, makanya kan kalau orang-orang yang udah soleh lah kita anggap. Kamu coba dikasih sakit, alhamdulillah sakit. Kalau orang sakit mah gua orang bisa ngasoh, namanya orang jamaah tuh dengan orang sakit malah bisa jamaah, dikasih masalah malah girang. Kita makan kagak, ya kan? Itu tuh ngaji girang, ya kan? Lu kesini mau ngapain orang ngaji? Gitu lagi. Ya kalau sekali boleh sih, begitu. Ini hakikat seadanya di sini. Yang benar-benar hakikat kebahagiaan. Terkadang kita aja belum nyampe gimana lu tua lu senang apa enggak, kita nggak usah ngomong mati dulu lah. Lu tua besok dianggap orang apa kagak? Di umur 70 tahun kira-kira lu masih ada mau nggak cucu lu masih mau nggak nganter-nganter lu? Besok 70 tahun masih dianggap orang kagak? Berarti kan gimana sekarang kan gitu loh. Makanya pasadul intiha di pasadil Tidak. rusaknya ujung karena rusaknya awal. Segini mak baru di dunia, besok akhiratnya apa gimana? Waduh, karena sholat. Makanya terusin. Wa in namro'an dan sesungguhnya seseorang zahabat yang hilang apa saat sesaat. Dan umri dari umurnya si Imrun Bigoirima pada selain perkara. Kuliko yang diciptakan, ya mak. Lahu bagi si Imrun. Minal ibadati dari ibadah. Ikula jadirun, kami tidak. Ialah pantas apa antatula khobar Ismail. Apa antatula panjang alaihi atas si Imrun apa has orotuhu ruginya atau lelahnya si Imrun. Wa innam ro'an dahabat sa'atun min umri tigoilima kulikolahu minal ibadah lajadirun antatula alaihi hasrotuhu. Orang itu kalau yang waktunya hilang selain ibadah itu dihitungnya rugi. Lama lagi ruginya. Orang yang kagak gunain waktu ibadah, waktu untuk ibadah, maka orang itu termasuk orang yang rugi. Nanti ruginya apa? Antatula alaihi asrotu. Capeknya lama. Contoh kayak kita. Kan bilangin. Coba.
belajar dari masa muda. Lama kagak? Belajar berapa? 5 tahun bang. Kalau dari umur 60 tahun belajar 5 tahun berarti lama sebentar. Sebentar kan? Tapi kalau kita kagak belajar, begonya sumur itu. Cuma kita belum sampai pikiran kita ini sampai tua, ya kan? Ya kan? Kita pikirin, udah lama banget, baru 6 tahun. Baru 7 tahun. Kalau dibandingin sama umur yang 60 tahun, kita anggaplah rata-rata umur 60 tahun, ya terserah mati 40 juga apa. Di situ, berarti lama bentar, 5 tahun tuh. Mau nggak ngorbanin 5 tahun buat 60? Supaya enak 60 tak? Tapi kan kita jarang yang sadar ke arah situ. Masih pengen apa tadi? Resep sama sesuatu yang menghalangi kita bahagia kan? Makanya iya bahagia yang sebenarnya gimana? Ayo. Masih mendingan bahagia lagi muda apa tua? Ya, bahagia muda apa bang hahaha doang kan duit punya di situ. Makanya apa terusin? Waman jawaza, dan siapa orang jawaza yang melewati yasiman mana rohman ini al arba'ina kepada umur 40 walam yaglib dan tidak mengalahkan apa khairuhu kebaikan yasiman ala syarrihi atas kejelekan yasiman pal yatahajjaz maka harus bersiap-siap yasiman ilan nari ke neraka. Bahasa siapa orang yang umurnya udah lebih dari 40 terus kebaikannya ini kagak bisa mengalahkan kejelekan, maka siap-siap masuk neraka. Coba itu bahasanya. Berdoa lagi mana mendekati 40 mana ini. Karena belum kawin lagi, aduh. Coba pikir-pikir, siapa orang yang udah lewat 40 terus kebaikannya ini belum ngalahin, belum lebih banyak daripada kejelekannya, maka siap-siap masuk neraka. Ya, kok begitu? Iya. Umur berapa? 60 tahun. Coba, lah kalau udah 40 tahun lebih, berarti kan udah sepertiga akhir kan? Iya dong, udah sepertiga akhir. Ini masih belum bener baik. Masih belum bener, berarti ada apa? Ya udah be, ngerinya nanti suul khotimah masuk neraka baik. Makanya di umur 40 nih. Udah sepertiga akhir. Tuh, makanya tuh. Apa lagi nih? Kalau kata dokter. Tidur sehat hari berapa jam? 6 jam. 8 jam, tapi kita pakai 12 jam. Kalau 8 jam kita anggap tidur 8 jam. Sehari berapa jam? 24 dibagi 8. Ya kan? 3 ya. Berarti kalau lu tidur sehari 8 jam, lu hidup 10 tahun, berarti 20 tahun dipakai tidur doang. Kalau 8 jam. Kalau 12 jam. Berarti kan 30 tahun tuh dipakai sayang-sayang orang. Ya kayak tadi lagi tuh. Makanya orang yang melewatkan waktu ibadah. Kita santri. Tidur gue emang ibadah bang, kita makan begitu. Yang ngindari maksiat. Ini kenapa di angka 40 itu sebabnya udah lewat akhir. Ayo. Orang tuh belajar dari bocah, nanti tuh kerasa nasihat-nasihat begini tuh di umur 40. Ya mungkin sekarang kalau saya udah mulai hidup lah enaknya apa? Oh enak loh. Tanda orang yang alamatus sa'adah, tanda orang yang bahagia itu melihat urusan duniawi itu ke orang yang lebih
bawah. Emang hedonisme enak agak? Hedon enak agak? Hedon, hedonisme. Oh, tahu lagi. Ya, ada yang baru langsung beli, ada yang baru langsung beli. Enak agak beli? Capek. Ngeliatnya ke atas tuh, oh si Anu punya, kita punya. Capek. Tapi perasaan tuh tanda orang yang senang itu gimana? Bahagia. Udah ngeliat dunia ke bawah, bawah. Ah, lagi orang-orang udah kawin, belum, masih ada orang punya peler pisan. Itu kalau ngeliat begitu enak kadang. Ya, apalagi di sekarang kan, zaman sekarang ini, di zaman dimana sifat qanaah udah mulai pudar. Ayo, siapa yang mau apa adanya? Emang enak, ya emang qanaah doang. Apa yang mau apa adanya? Ya kan sekarang mah, bang kagak ada apa-apa. Pay letter aja bang. Iya nggak sih? Akhirnya apa? Punya utang. Duit kagak, utang banyak kan begitu. Gara-gara apa? Kagak bisa qanaah. Ini kan persiapan buat besok di umur 40. Oh, kita mendisikan ke 40. Ayo 40 lu gimana? Ayo. Yang sekarang kita aji ini, yang sekarang kita aji sekarang ini bukan tentu langsung sekarang kepake. Jadi besok nggak sadar, bang usaha kok kagak kaya, kok kita udah usaha kok kagak hasil. Iya. Allah wujud, tidak, Allah itu maha kuasa. Oh, ke arah situ. Kalau kita mau jadi apa lagi kalau sekarang mah wujud tidak apa apa tuh lagi sih masih begitu ya tadi belum arah situ ya. Yang pinter mana, yang goblok mana. Kita kan baru nilai orangnya dari bukan orang itu pinter kan, gara-gara orang itu apalannya bagus. Ya, Reno dengan apalannya bagus, belum tentu dia berilmu. Ya apa doang atau paham gimana? Ya, apa ya salah, usah keren banget baca kitab salah. Berilmu lah. Apalagi bagus, sapinah ketalar, patungnya ketalar, orang sembahyang gimana coba? Al-Quran ketalar tapi 30 juz, tapi paham kagak ngamalin kagak. Tuh, cuma apalan bagus. Makanya apa? Dia apal bagus, dia diamalin, tapi yang lebih penting lagi amal ya daripada coba dah ilmu sama amal penting yang mana? Amal ya, orang beramal pasti ada karena ilmu, tapi kalau ilmu belum tentu amal itu ya. Udah tadi makanya apa 40 belum coba. Ya, maka dari patokannya nanti. Ayo, tandanya berarti. Jadi, tawa kita kira-kira keseharian kita nih kira-kira banyak yang manfaatnya atau yang mudaratnya. Kan gitu. Ya kalau dikobong nggak ngaji, ini kobong terpaksa. Kalau pulang, kira-kira gimana? Oh ya, tanda ya, kira-kira kita tuh dipandang agak sih sama Allah. Gitu. Ya makanya, bang saya mau begini. Dengar gini. Jangan pernah pengen jadi kayak Nabi Muhammad. Dalam artian, sebab nggak bakal bisa. Nabi itu emang dibentuk seperti itu. Tujuannya kayak gitu kan. Dari awalnya nggak pernah dosa, dari awalnya nggak pernah ngelakuin kesalahan. Tapi sebenarnya kita bisa loh jadi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum hidayah datang jadi apa? Preman. Ya kan preman. Robi Adawiyah sebelum hidayah datang apa? Iya nggak? Kita bisa. Kadang-kadang kan kita malesnya ini ya. Pengen sempurna tanpa capek. Ya nggak sih? Pengen pinter tanpa capek, pengen kaya tanpa usaha. Jadi situ aja tadi. Dipatokan apa besok? Yang sekarang kita ini besok kira-kira bisa nggak di umur 40 lebih ini ilmu kita sekarang berbuah amal baik yang lebih banyak daripada amal jeleknya. Ya orang amal jeleknya pasti ada lah. Ya. Di sini ada yang begitu dosa. Talim doang ngaku begitu aja dosa. Ayo waladu wallahu a'lam bishawab.
ربنا انفعنا بما علمتنا علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع القدر سوانا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقil kulla halalah da'i wa akhilla atsi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Petok, petok. Alhamdulillah, malam pertama sudah berjalan dengan maksimal. Mudah-mudahan